Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi kegiatannya apa aja sebelum menghadiri kegiatan pada sore hari ini? Oh iya, macam-macam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Karang Taruna Bima Nusa karena sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Karang Taruna karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan sedikit materi mengenai membangun jiwa kepemimpinan pada pemuda. Jadi terlebih dahulu, nama saya Erni Rahmawati, alamat saya ada di Belandi Sidoarjo Gunung Bantul. Dan untuk memulai kegiatan sore hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke materi ya teman-teman. Jadi yang pertama nanti ada pengertian kepemimpinan. Yang kedua ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang ketiga ada kriteria menjadi pemimpin yang baik. Yang keempat ada sifat-sifat kepemimpinan. Dan ada fungsi kepemimpinan, ada peran kepemimpinan, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian kepemimpinan. Kenapa sih pemuda itu harus memiliki jiwa kepemimpinan? Karena kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan atau suatu organisasi. Jadi kepemimpinan itu adalah usaha kita sebagai seorang pemuda untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi agar kita itu dapat mencapai tujuan dalam suatu organisasi, sehingga dalam suatu organisasi tersebut membutuhkan adanya seorang pemimpin. Iya benar. Langsung lanjut kita ke prinsip-prinsip kepemimpinan. Jadi apa sih prinsip-prinsipnya itu? Prinsip-prinsipnya itu ada 6. Yang pertama ada menentukan sasaran dan tujuan bersama anggota kelompok. Yang kedua ada membantu anggota untuk mencapai tujuan atau sasaran kelompok. Yang ketiga ada koordinasi kegiatan kerja. Yang keempat ada membantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. Dan yang kelima, tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok bukan perorangan. Jadi kita saling menunjukkan kontribusi satu sama lain sehingga organisasi itu menjadi kompak. Dan yang keenam, menunjukkan perhatian manusiawi. Terus untuk menjadi pemimpin yang baik di Karang Taruna contohnya itu kita memerlukan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kriterianya itu apa aja? Yang pertama itu ada pengaruh. Seorang pemimpin misalnya dalam Karang Taruna ya. Jadi pemimpin itu harus memiliki orang-orang yang mendukungnya, yang turut membesarkan nama sang pemimpin, sehingga dengan pengaruh itu menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan oleh sang pemimpin. Dan yang kedua itu kekuasaan atau power. Seorang pemimpin itu umumnya diikuti oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain itu menghargai keberadaannya. Karena tanpa adanya kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki pemimpin, tentunya tidak akan ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Dan yang ketiga, kriterianya itu ada wewenang. Jadi wewenang di sini itu diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Jadi pemimpin itu memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah keputusan atau keputusan yang ada di dalam misalnya dalam rapat lah. Terus pemimpin itu memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan yang akan diambil dalam melakukan suatu kegiatan nantinya. Dan yang terakhir itu kriterianya ada pengikut.
Kalau pemimpin tidak memiliki pengikut, maka tidak dikatakan sebagai pemimpin, karena apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan, maka pemimpin itu tidak akan memiliki pengaruh, kekuasaan atau power dan wewenang, seperti itu. Jadi kriteria pemimpin yang tadi saya sampaikan itu tadi ada 4. Yang pertama ada pengaruh, yang kedua ada kekuasaan atau power, yang ketiga ada wewenang, dan yang keempat ada pengikut. Kita lanjut ya teman-teman. Menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifatnya itu apa aja? Jadi sifat-sifatnya itu ada: 1, memiliki energi. Untuk menjadi seorang pemimpin itu, energi itu memang sangat diperlukan, baik dari energi jasmani maupun rohani. Karena dengan menjadi seorang pemimpin itu harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu, sehingga apabila nanti sewaktu-waktu dibutuhkan, seorang pemimpin itu harus sanggup melaksanakannya, karena mengingat kedudukan dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Untuk sifat yang kedua itu memiliki stabilitas emosi, dan yang ketiga itu ada motivasi pribadi. Seorang pemimpin itu menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki keinginan yang datang dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Yang keempat, sifatnya itu ada kemahiran dalam mengadakan komunikasi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan, karena hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahan, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama dalam organisasi ini. Jadi contohnya di Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna itu harus memiliki kemahiran dalam komunikasi, karena dengan komunikasi itu nanti seorang Karang Taruna itu dapat memberikan informasi dan mahir gitu loh dalam menyampaikan informasi yang dimilikannya pada anggotanya nanti. Sifat-sifat kepemimpinan yang kelima itu ada kecakapan mengajar. Karena sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik itu pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Dengan mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya. Yang sifat-sifat keenam ada kecakapan sosial. Menjadi seorang pemimpin itu harus mengetahui benar tentang bawahannya, karena ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu sifat-sifat kepemimpinan ada kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, maka kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih mengutamakan manajer skillnya. Namun sebenarnya kemampuan teknis ini sangat diperlukan juga, karena dengan memiliki kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pada pelaksanaan tugas. Jadi teman-teman, sebelum saya melanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak? Lanjut saja. Oke, lanjut. Ada fungsi kepemimpinan. Agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin itu harus melaksanakan fungsi utamanya, teman-teman. Jadi fungsinya itu ada 2. Yang pertama ada fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, yaitu menyangkut pemberian saran, penyelesaian informasi dan pendapat. Dan yang kedua ada fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan kelompok, dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang pemimpin itu mempunyai beberapa peran kepemimpinan. Jadi di sini kan ada
Ketua Karang Taruna. Nah, Ketua Karang Taruna itu memiliki peran sebagai pemimpin. Untuk perannya itu ada satu, menjadi pemberi arah. Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan. Dan yang kedua, perannya kepemimpinan itu ada agen perubahan. Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Jadi pemimpin itu harus mempunyai menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, sehingga dengan menjadi agen perubahan itu dapat menciptakan perkembangan yang baik pada organisasi yang dipimpinnya, seperti itu. Untuk peran yang ketiga itu ada pembicara. Seorang pemimpin itu sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi itu harus memperoleh informasi, dukungan, ide, dan sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Jadi pemimpin itu harus memiliki kecakapan dalam memperoleh informasi, ide, dan sumber daya, sehingga pemimpin memiliki pengetahuan yang lebih luas untuk disampaikan kepada anggotanya. Dan untuk peran yang keempat, yang terakhir itu ada pembina. Pembina di sini itu maksudnya pemimpin adalah pembina tim yang memberdayakan individu-individu dalam organisasinya, dan pemimpin itu harus dapat mengarahkan perilaku anggotanya ya di sini sesuai dengan visi yang telah dirumuskan dalam organisasinya tersebut. Dengan kata lain, pemimpin itu berperan sebagai mentor yang menjadikan visi menjadi realitas. Oke, untuk pembahasan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Faktor-faktornya itu ada 3. Yang pertama ada karakteristik pribadi pemimpin. Misalnya yang menonjol itu biasanya kalau menjadi pemimpin itu adalah intelijensi atau kecerdasan. Umumnya pemimpin itu akan mempunyai taraf intelijensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpinnya. Dan yang kedua, faktornya itu ada kelompok yang dipimpin. Kelompok yang dipimpin ini maksudnya kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin. Seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Dan yang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu yang ketiga ada situasi. Jadi setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Jadi tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin, dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Mungkin itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi? Baiklah. Iya, benar. Jadi pemimpin itu harus dapat mengarahkan, membimbing, dan memotivasi dalam suatu organisasi. Ya, benar yang disampaikan Mbaknya tadi. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, untuk mengevaluasi kegiatan pada sore hari ini, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman untuk dijawab di rumah tidak apa-apa, karena akan dikumpulkan pada besok pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini bisa dibagikan ya teman-teman. Dapat disimpulkan pada penjelasan materi pada sore hari ini itu mengenai pengertian kepemimpinan tadi adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi secara bersama-sama mengatasi problem dalam proses
pencapaian tujuan suatu organisasi. Tadi saya juga sudah menjelaskan ada prinsip-prinsip kepemimpinan, terus ada menjadi kriteria pemimpin yang baik tadi itu seperti apa. Itu ada 4. Yang pertama pengaruh, yang kedua kekuasaan power, atau yang ketiga wewenang, dan yang keempat pengikut. Untuk selanjutnya ada sifat-sifat yang diperlukan dalam menjadi pemimpin itu. Tadi ada energi, memiliki stabilitas emosi, motivasi pribadi, memiliki kemahiran dalam komunikasi, ada kecakapan mengajar, ada kecakapan sosial, dan kemampuan teknis. Dan selanjutnya tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan, peran kepemimpinan, dan yang terakhir tadi yang baru saja kita bahas tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan sore hari ini ya teman-teman. Jangan lupa tugas yang sudah saya berikan tadi bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Karang Taruna Bima Nusa karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih juga karena telah mengundang saya dalam kegiatan sore hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan pada sore hari ini mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.